Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merisa Putri Anggraini dengan NPM 250320101093. Saya berasal dari Paralelpi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teori probabilitas, yakni studi kasus kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan Bayes Theorem. Di sini saya mengambil sebuah kasus, yaitu pengaruh permen kopi dengan judul Analisis Pengaruh Permen Kopi dalam Mengatasi Rasa Kantuk. Selanjutnya, kopi sudah lama dikenal sebagai minuman yang mampu mengurangi rasa kantuk karena memiliki kandungan kafein. Namun, tidak semua orang terbiasa atau memiliki waktu untuk menyeduh kopi. Untuk itu, disajikan alternatif permen kopi, yaitu produk olahan yang menggabungkan rasa kopi dengan bentuk praktis. Permen kopi ini sangat cocok untuk menjadi teman belajar maupun mengerjakan tugas karena kemampuannya dalam mengatasi rasa kantuk. Kemudian selanjutnya di sini adalah prior probability atau dugaan awal. Di sini probabilitasnya adalah sebagai berikut. Ada 3 probabilitas. Yang pertama B1 yaitu efek kandungan kafein pada permen kopi dengan probabilitas B1 0,30 atau 30%. Kemudian B2 dikonsumsi pada saat belajar sehingga fokus pada tugas dan sehingga ikut mengurangi rasa kantuk. Probabilitas B2 bernilai 0,50 atau 50%. Kemudian B3 yaitu tidak efektif atau masih sering tertidur walaupun sudah mengonsumsi. Dengan nilai probabilitas B3 yaitu 0,20 atau 20%. Next, di sini adalah likelihood atau informasi tambahan atau bukti-bukti tambahan yang akan berpengaruh pada dugaan awal tadi. Itu seberapa mungkin kita melihat evidence jikalau pernyataan atau fakta itu benar. Evidence di sini saya mengambil berkurangnya rasa kantuk dalam 50 sampai berkurangnya rasa kantuk dalam 15 sampai 30 menit setelah makan permen kopi. Dengan probabilitas A1 bersyarat B1 bernilai 0,70, artinya sangat mungkin pada fakta B1. Kemudian probabilitas A2 bersyarat B2 bernilai 0,20 yang menyatakan tidak terlalu mungkin pada fakta B2. Kemudian probabilitas A3 bersyarat B3 yang bernilai 0,30 ini mungkin pada fakta B3. Nah, saya dapat menyimpulkan seperti sangat mungkin, tidak terlalu mungkin, atau mungkin ini didasarkan pada nilai atau hasil dari peluang 3 likelihood atau informasi tambahan ini pada setiap dugaan awal tadi. Selanjutnya adalah update. Update di sini adalah kita mentotalkan atau menjumlahkan semua probabilitas tadi, yaitu dengan rumus probabilitas A sama dengan sigma probabilitas A bersyarat B dikali probabilitas B. Di mana di sini kita menggunakan sigma karena menyatakan jumlah keseluruhan atau total keseluruhan. Di sini saya sudah menghitung dengan rumus yang ini, rumus tadi yaitu probabilitas A sama dengan
Probabilitas A1 bersyarat B1 dikali probabilitas B1 dijumlah probabilitas A2 bersyarat B2 dikali probabilitas B2 dijumlah probabilitas A3 bersyarat B3 dikali probabilitas B3. Nah, di sini probabilitas A1 bersyarat B1 dikali probabilitas B1 dengan nilai 0,70 dikali 0,30 ini menghasilkan nilai 0,21. Kemudian yang kedua ini dengan nilai 0,20 dikali 0,50 menghasilkan nilai 0,1. Dan yang ketiga ini dengan rumus yang sama dengan nilai 0,30 dikali 0,20 menghasilkan nilai 0,06. Dan total dari tiga update tersebut adalah 0,37. Total ini akan digunakan pada langkah selanjutnya, yaitu langkah posterior. Langkah posterior ini adalah memperbarui semua data dengan informasi tambahan tadi dan juga dengan jumlah yang kita peroleh di tahap update tadi. Itu di sini menggunakan rumus probabilitas B bersyarat A sama dengan probabilitas A bersyarat B dikali probabilitas B per probabilitas A. Di sini kita mencari satu-satu dari ketiga pernyataan atau fakta tadi, yaitu yang pertama menggunakan rumus yang sama, yakni probabilitas B1 bersyarat A sama dengan probabilitas A1 bersyarat B1 dikali probabilitas B1 per probabilitas A dengan nilai 0,70 dikali 0,30 per 0,37 yang menghasilkan nilai 0,567. Kemudian di probabilitas B2 bersyarat A ini menggunakan rumus yang sama dengan nilai 0,20 dikali 0,50 per 0,37 menghasilkan hasil 0,270. Kemudian pada probabilitas B3 bersyarat A masih menggunakan rumus yang sama dengan nilai 0,30 dikali 0,20 per 0,37 ini menghasilkan hasil 0,162. Nah, dari perhitungan kita ini diperoleh kesimpulan yakni prior terbesar adalah B2, yakni yang bernilai 50%. B2 tadi adalah ini dikonsumsi pada saat belajar sehingga fokus pada tugas dan ikut mengurangi rasa kantuk. Di sini prior terbesarnya adalah B2 yakni sebesar 50%. Kemudian simulan yang kedua adalah namun karena likelihood di B1 sangat tinggi, yakni bernilai 70%, maka posterior diperbarui menjadi sangat tinggi untuk B2, yakni menjadi 56,7%. Ini diperoleh dari perhitungan kita tadi, yakni pada B1 diperoleh dengan likelihood sebesar ini 0,70 dan kita hitung tadi di bagian posterior ini menghasilkan hasil 0,567. Ini berarti ini adalah datanya jumlah nilainya menjadi sangat tinggi untuk B2. Kemudian
Evidens sinyal A telah secara dramatis mengubah keyakinan awal dari fakta B2 ke fakta B1. Jadi pada awal tadi kita diyakinkan dengan nilai dari B2 yang tinggi yakni sebesar 0,50 atau 50%. Kemudian dibuktikan dengan likelihood dan diperbarui tadi sehingga berubah evidensnya berubah dari B2 ke fakta B1. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak.